Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah usul peremajaan data sertifikasi jabatan fungsional baik untuk guru, nakes, teknis, ataupun sertifikat untuk jabatan pelaksana. Kenapa sih kita harus melakukan peremajaan di akun MyASN kita? Ya, khususnya yang jabatan fungsional ya. Hal ini dilakukan oleh BKN melalui pengembangan otomatisasi layanan Sistem Integrated Mutasi atau AIMUT untuk meningkatkan layanan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, manajemen ASN, kemudian pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit ataupun norma ya, NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan teknis manajemen ASN. Khususnya bagi yang ingin usul japung, ini harus dilakukan pemutahiran untuk peremajaan data. Saya kasih contoh pada kasus berikut ya. Bisa kita lihat di sini, Muhammad Jalaluddin, pangkat golongan 3D, yang saat ini bertugas di SMPN 3 Keruak dengan jabatan guru ahli muda. Ya, yang bersangkutan akan kita usulkan ke jenjang ahli madya. Ketika kita lanjutkan pada sistem IMUT ini, maka akan tampil peringatan seperti ini ya. Masih terdapat validasi persyaratan yang belum memenuhi syarat. Silakan cek pada tabel list validasi di tab ini. Oke, kita lihat apa saja kurangnya ya, yaitu di riwayat uji kompetensi ya. Riwayat sertifikat uji kompetensi, tidak ditemukan riwayat sertifikasi uji kompetensi ya, atau masa berlaku sertifikat sudah kadaluarsa. Pada kasus ini usulan yang bersangkutan tidak bisa kita lanjutkan karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi ya, yaitu peremajaan data sertifikat UKOM-nya atau masa berlaku sertifikat UKOM-nya sudah habis. Oke, kita lanjut aja ke tutorial ya, cara peremajaan data. Seperti biasa, kita buka browser seperti Google Chrome atau browser lainnya. Kemudian kita ketikkan ASN Digital ya, ASN Digital BKN. Kita login, masukkan username dan password, kemudian OTP. Nah, pada UI kita pilih layanan individu dan My ASN ya. Scroll ke bawah, klik home. Nah, klik home. Kemudian kita cari ini ya, riwayat sertifikasi ya. Kita cari riwayat sertifikasi. Riwayat sertifikasi ya. Cari dan pilih opsi riwayat sertifikasi. Kemudian kita bisa tambah baru ya. Ada jenis sertifikasi, kita pilih yang sertifikasi. Sebenarnya ada banyak pilihan, ada kursus dan lain sebagainya, tapi pada saat ini kita coba sertifikasi ya. Klasifikasi sertifikasinya apa gitu ya. Misalnya guru itu pendidikan, ya nakes kesehatan, misalnya peranata komputer tentang komputer. Pada saat ini kita contoh ke guru ya, berarti pendidikan gitu. Nama sertifikasi ya. Setiap mengisi sertifikasi ya, harus diawali dengan kata sertifikat uji kompetensi ya. Harus diawali dengan sertifikat uji kompetensi, misalnya sertifikat uji kompetensi guru ahli muda gitu kan. Atau pertama ya, untuk kesehatan misalnya kan, sertifikat uji kompetensi perawat ahli pertama, perawat mahir gitu kan ya. Tentu saja klasifikasi sertifikasinya juga kita harus ubah ya ke kesehatan, tapi sekali lagi pada saat ini contohnya itu pendidikan yang guru, jadi kita pilih yang guru ya, pendidikan.
sertifikat uji kompetensi guru ahli muda gitu kan. Ya, kemudian kita buka sertifikat UKOM ya, kita lihat nomor sertifikatnya di sana, yaitu di sini ya. Nomornya kita copy saja, 026112 ini ya. Kita copy, kemudian paste di nomor sertifikatnya ya. Tanggal sertifikat ya, kita lihat di sertifikatnya ini ada tanggal nih, Jakarta 27 September 2024 gitu. Oke, tulis di sana 27 September 2024. Nah, kemudian masa berlaku ini ya, masa berlaku selesai dari sertifikat UKOM tersebut ya. Untuk kasus guru kan 2 tahun itu ya, nakes 2 tahun. Mungkin untuk masa berlaku ini bisa ditanyakan ke instansi pembina masing-masing ya. Mungkin ada yang Japung yang masa berlaku sertifikatnya itu 3 tahun mungkin ya, atau lebih ya. Tapi pada saat ini kita coba di guru ya, yang 2 tahun. Ini juga, ini nakes ya, contoh nakes. Ini perawat mahir ya, perawat penyelia, perawat penyelia 2 tahun ya, serkomnya. Kemudian letak gelar, karena sertifikat ini enggak punya gelar ya, sertifikat tidak mempunyai gelar, kita gelar belakang kita masukkan min saja ya, min. Kemudian lembaga sertifikasinya ya, lembaga sertifikasi karena sebelumnya belum pecah ya, Mendikbud Riset Dikti ya. Mendikbud Riset dan Teknologi belum pecah. Kita pakai yang sekarang aja, yang pendidikan dan menengah itu ya, pendidikan dasar dan menengah ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, kita pakai yang itu saja. Karena sebelumnya pada saat UKOM ini belum dipecah kementeriannya, berarti kita pakai kementerian sekarang aja ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Kita cari saja ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini sudah. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan ya, bisa kita klik lanjut. Oke, setelah lanjut kita bisa pilih dokumen ya, dokumen sertifikasi kita. Pilih dokumennya di mana kita simpan ya, di folder. Nah, di upload akan di preview, kemudian klik unggah dokumen ya. Pastikan dulu dokumennya benar dan unggah dokumen. Setelah ada centang hijau ya, kita lanjutkan. Dan yang terakhir seperti biasa kita cek lagi tanggal berlaku, masa berlaku ya, tanggal sertifikatnya udah benar atau belum. Kalau sudah benar, saya menyatakan bahwa yang saya isi ini adalah benar ya. Nah, berhasil, kita bisa lihat sudah otomatis diremajakan ya di akun MySN kita. Bisa lihat ya, kita bisa lihat juga ini ya, jadi sertifikasinya apa, pendidikan, nama sertifikasinya sertifikat uji kompetensi guru ahli muda gitu kan. Nama sertifikat, kita juga bisa melihat ulang ya, atau preview dokumen yang sudah kita unggah. Oke, itu saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa diketik atau ditanyakan di kolom komentar di bawah, ataupun bisa langsung ke bidang mutasi promosi BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.